Halo pemirsa Indonesia Petang, kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air. Saya Aprilia Putri, inilah Indonesia Petang selengkapnya. Pemirsa, Ibunda Presiden Joko Widodo, Sujiatmi Noto Miharjo, dimakamkan di pemakaman Mundu Desa Selokaton, Karanganyar, Jawa Tengah. Selain menyemprotkan disinfektan, petugas juga menyiapkan lokasi pendeteksi COVID-19. Ibunda Presiden Jokowi, Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, meninggal dunia di usia 77 tahun. Ibu Sujiatmi telah berjuang melawan kanker selama 4 tahun terakhir. Sujiatmi Noto Miharjo lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 77 tahun lalu. Almarhumah dikenal sebagai sosok yang sederhana dan pekerja keras. Pemirsa, pada hari Ibu tanggal 22 Desember 2018, Presiden Joko Widodo sempat membuat video kejutan bagi ibundanya, Ibu Sujiatmi Noto Miharjo. Presiden mengungkapkan terima kasih untuk perjuangan dan doa ibundanya yang tak pernah putus serta berjanji menjadi putra terbaik bagi sang ibu. Dan berikut video ungkapan kasih sayang Presiden Jokowi bagi ibunda tercinta Ibu Sujiatmi Noto Miharjo. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan duka cita atas wafatnya ibu dari Presiden Joko Widodo, Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Ma'ruf mendoakan Joko Widodo dan keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, juru bicara COVID-19 Ahmad Yuryanto kembali mengumumkan jumlah pasien positif corona. Diketahui total ada 893 kasus di tanah air. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sudah ada 50 tenaga medis termasuk perawat di DKI Jakarta terpapar COVID-19. Sedangkan dari jumlah itu ada 2 orang meninggal dunia. Sedangkan kasus positif corona di Jakarta hingga 26 Maret 2020 sudah mencapai 472 kasus dan 1.872 orang dalam status ODP. Sementara itu pemirsa, mulai hari ini Pemprov Papua menutup wilayah terutama dari jalur penerbangan dan lintas batas. Penutupan berlaku selama 2 minggu ke depan. Akses transportasi udara dan laut ditutup kecuali distribusi logistik, barang dan kebutuhan pokok. Lalu bagaimana penyebaran virus corona di seluruh dunia? Berikut peta sebaran dan jumlah korban hingga siang hari ini. Baik, inilah pasien positif corona terbanyak di seluruh dunia. Di posisi pertama masih ditempati oleh Cina. Ya, pemirsa, sejak merebaknya kasus virus COVID-19, banyak tenaga medis yang pemirsa, warga terus mendatangi Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang kini menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Hanya pasien dengan gejala ringan dan sedang menjalani perawatan di Wisma Atlet. Sedangkan untuk kriteria berat akan dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, Panglima Kodam Jayakarta, Majen TNI Eko Margiono mengungkapkan sejumlah protokol yang diterapkan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Eko juga menyatakan rumah sakit darurat tadinya khusus bagi pasien di Jabodetabek. Batas usia bagi pasien corona yang dapat diterima dan dirawat di rumah sakit darurat ditetapkan 15 tahun ke atas. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan membuka posko pemeriksaan tes cepat atau rapid test COVID-19. Posko tenda dibuka di depan halaman rumah sakit. Sebelumnya, warga yang akan mengikuti rapid test akan ditanya riwayat kontak dan gejala yang dirasakan. Pemirsa, tahap awal rapid test COVID-19 mulai digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari 320 tenaga medis dan 72 pasien dalam pengawasan atau PDP yang diperiksa, seorang di antara PDP positif COVID-19. Pemirsa, 2.000 tenaga medis di Kota Bekasi, Jawa Barat menjalani rapid test. Menghindari kerumunan, rapid test akan dilakukan dari rumah ke rumah. Rumah sakit khusus untuk merawat pasien corona yang dibangun di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau siap dioperasikan pekan depan. Pembangunan rumah sakit yang menyediakan 360 tempat tidur saat ini dalam tahap penyelesaian dan pembangunan telah mencapai 78%. Seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan memilih untuk pergi dari tempat indekos yang selama ini ditempatinya. Perawat tersebut pergi karena dapat stigma negatif sebagai pembawa virus.
Polisi mengamankan proses pemakaman pasien positif corona di Sidoarjo setelah warga menolak jenazah dimakamkan di pemakaman umum. Sebelumnya, pasien sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Istri dan anak pasien yang meninggal saat ini diobservasi di rumah sakit. Di Medan, Sumatera Utara, warga menolak pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan atau PDP yang sebelumnya meninggal di Rumah Sakit Adam Malik. Pemakaman akhirnya dilakukan 2 jam kemudian setelah perwakilan pemerintah Kota Medan bernegosiasi dengan warga. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menentukan TPU Tegal Alur dan Pondok Rangon sebagai lokasi pemakaman umum korban virus corona. Dipilihnya 2 TPU ini karena lokasinya yang masih luas. Pandemi corona membuat pasar Tanah Abang nyaris lumpuh dari aktivitas. Untuk kesekian kalinya, Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Lampung kembali menangkap tersangka penyebar informasi hoax tentang corona yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, polisi akan mempidanakan warga jika tetap berkumpul saat pemerintah memberlakukan himbauan social distancing. Pelanggaran aturan tersebut terancam pidana 4 bulan. Pemirsa, tak hanya mal yang kini sepi pengunjung, pusat perbelanjaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang juga nyaris lumpuh. Jumlah pengunjung turun hingga 80%. Para pedagang kini mengandalkan penjualan online melalui marketplace dan media sosial. Pemirsa, belum ditemukannya antivirus maupun vaksin COVID-19 membuat seluruh negara berusaha menciptakan vaksinnya. Salah satunya tim ahli virologi Universitas Airlangga yang saat ini juga tengah meneliti antivirus maupun vaksin COVID-19. Pemirsa, merebaknya virus corona membuat pasangan pengantin harus melakukan Pemirsa, imbauan tetap berada di rumah selama masa pandemi corona membuat banyak masyarakat membatalkan rencana mudik atau bepergian keluar kota. Ratusan calon penumpang kereta pun akhirnya memilih mengajukan pembatalan tiket kereta api. Pemirsa, wabah corona yang terjadi di ibu kota Jakarta memaksa ribuan pendatang asal Wonogiri, Jawa Tengah kembali pulang ke kampung halaman. Meski Jakarta telah menjadi epicenter corona, pendatang yang pulang tak mengkhawatirkan akan berpotensi menyebarkan virus di kampung halaman. Merebaknya virus corona membuat pasangan pengantin harus melakukan ijab kabul melalui video call. Hal tersebut dilakukan karena mempelai pria berada di Malang, Jawa Timur, dan jika mendatangi rumah mempelai wanita di Kolaka, Sulawesi Tenggara, harus menjalani karantina. Sementara itu, untuk mencegah kerumunan, sebuah pesta pernikahan di Nganjuk, Jawa Timur dibubarkan oleh petugas. Para tamu yang telah hadir diminta pulang dengan tertib. Saat terkait dengan perkembangan sebaran penyakit corona, MNC Peduli mengajak Anda semua untuk membantu para petugas kesehatan yang membutuhkan alat pelindung diri. Kami juga akan menyalurkan bantuan untuk warga miskin yang terdampak virus corona. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aprilia Putri mohon undur diri. MNC News channel nomor 1. Selamat sore dan sampai jumpa.